Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan pameran terkait lesson planning, evaluasi, dan juga refleksi. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok PPL SMK Negeri 1 Salatiga dengan anggota yang pertama yaitu Devita Nur Kumalasari. Halo Devita. Yang kedua adalah Erika Dwi Anggraini. Halo Erika. Yang ketiga Imadu Biladina. Say hello. Mustalihah. Kemudian Novita Triska Pratama, dan yang terakhir saya sendiri, Riana Dewi. Lesson planning. Sebelum kita membuat perencanaan dan melaksanakan pembelajaran, guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik atau keberagaman peserta didik untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, guru merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik kelas yang diajar. Pada pameran ini, kami akan memaparkan karakteristik peserta didik kelas 10 AKL 3 SMK Negeri 1 Salatiga. Nah, karakteristik ini nanti dalam bentuk profiling, dan dari profiling itu kami membuat tindak lanjut dalam bentuk lesson planning beserta hasil evaluasi dan refleksi pembelajarannya. Nah, yang pertama, profil yang akan kami bahas yaitu motivasi belajar peserta didik kelas 10 AKL 3. Nah, dilihat dari grafiknya, motivasi belajar peserta didik kelas 10 AKL 3 itu mayoritas berada pada kategori sedang ya. Nah, menanggapi hal tersebut, guru memberikan motivasi belajar di awal pembelajaran, kemudian memberi apresiasi positif di setiap proses pembelajaran terhadap peserta didik yang aktif atau peserta didik yang sudah mampu memahami materi dengan baik. Nah, untuk peserta didik yang kurang mampu menangkap materi dengan baik, guru memberikan bimbingan dengan sabar supaya merasa diperhatikan dan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya, profil peserta didik kelas 10 AKL 3 berdasarkan minat belajar. Nah, minat belajar matematika peserta didik kelas 10 AKL 3 ini masih tergolong rendah. Mereka lebih menyukai mata pelajaran produktif, yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan jurusannya. Nah, berdasarkan bagian ini dapat lihat bahwa minat belajar matematika kelas 10 AKL 3 ini cenderung tidak suka. Nah, sebagai guru menanggapi hal tersebut, guru mengaitkan permasalahan materi ajar matematika dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga untuk meningkatkan minat belajar matematika peserta didik. Selanjutnya, yaitu profil peserta didik kelas 10 AKL 3 berdasarkan gaya belajarnya. Nah, di sini guru membagikan beberapa angket yang bertujuan untuk memetakan gaya belajar peserta didik. Nah, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual yaitu presentasinya sebanyak 29,6%, sedangkan auditori presentasinya sebanyak 11,1%, dan kinestetik yaitu presentasinya sebanyak 59,3%. Kemudian, guru memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau berikut adalah pemetaan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya dengan setiap kelompok ini diberi nama-nama suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, komponen yang ada dalam lesson plan atau modul ajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran. Kemudian untuk bagian komponen inti, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, assessment, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian bagian lampiran itu terdiri dari yang pertama lembar kerja peserta didik, yang kedua pengayaan dan remedial, yang ketiga bahan bacaan pendidik dan peserta didik, yang ketiga glosarium, yang kelima daftar pustaka.
Selanjutnya adalah desain pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada yang namanya kegiatan awal atau pendahuluan, yaitu mengucapkan salam dan berdoa, menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik, memberikan motivasi, melakukan apresiasi, dan menyiapkan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru memberikan pertanyaan mendasar tentang dunia akuntansi untuk investigasi mendalam. Kemudian, mendesain perencanaan proyek dengan menggunakan kesepakatan aturan dalam menyelesaikan proyek. Selanjutnya adalah menyusun jadwal atau timeline untuk menyelesaikan proyek selama 2 kali pertemuan. Selanjutnya, memonitoring peserta didik dalam kemajuan proyek melalui masing-masing LKPD kelompok dan produk akhir yang dibuat. Selanjutnya adalah menguji hasil diskusi kelompok dengan presentasi, memberikan tanggapan dan tanya jawab, mengevaluasi pengalaman dan dengan menarik kesimpulan atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, desain pelaksanaan pembelajaran. Pada desain pelaksanaan ini yang terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, mengerjakan soal asesmen formatif, kemudian melakukan refleksi pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran pertemuan selanjutnya, memberikan motivasi belajar, kemudian yang terakhir adalah berdoa dan mengucapkan salam. Baik, berikut merupakan dokumentasi kegiatan pada pembelajaran tersebut. Yang pertama, ice breaking, karena mengingat pelajaran matematika di akhir, jadi harus mengembalikan semangat peserta didik kembali dengan ice breaking. Kemudian selanjutnya menuliskan perasaan peserta didik sebelum belajar matematika, agar guru tahu apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik sebagai asesmen diagnostik non-kognitif. Yang ketiga, menonton video motivasi belajar agar peserta didik kembali termotivasi dan kembali bersemangat dalam belajar dan mengatur waktu. Kemudian yang selanjutnya diskusi kelompok visual kinestetik ini dari LKPD yang telah dibagikan. Selanjutnya ada diskusi kelompok audiovisual, ini dengan scan barcode QR kode terlebih dahulu. Kemudian setelah menyelesaikan LKPD, peserta didik mengkreasikan hasil diskusi tersebut dalam bentuk Canva, melalui PPT, kemudian infografis atau lainnya, dan juga ada yang dengan TikTok. Jadi terserah peserta didik sesuai kemampuan dan kreativitasnya. Nah, ini merupakan hasil pekerjaan peserta didik. Ada 8 file. Kemudian yang selanjutnya presentasi hasil pekerjaan. Nah, ketika ini listrik mati. Jadi peserta didik presentasinya ada yang membaca. Jadi setiap kelompok itu melihat pekerjaan peserta didik melalui Google Drive seperti itu, karena tidak bisa ditayangkan di depan kelas karena listrik mati. Jadi tanya jawabnya di bangku masing-masing seperti ini. Presentasi hasil pekerjaan kelompok dengan tanya jawab dan memberikan tanggapan. Nah, yang terakhir itu ada refleksi pembelajaran, tetapi tidak ditampilkan di sini. Jadi nanti di akhir pembelajaran, peserta didik menyampaikan perasaannya, seperti di awal tadi, dan juga apa yang dirasakan selama pembelajaran tersebut. Nah, ini hasil pekerjaan salah satu kelompok peserta didik dalam bentuk PowerPoint yang dibuat di Canva. Nah, hasil pekerjaan lengkapnya dapat diakses di URL berikut. Ya, selanjutnya, evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Berkaitan dengan topik ini, evaluasi dimaksudkan untuk mengukur atau menilai apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan lesson plan yang sudah dirancang. Hasil dari evaluasi selanjutnya digunakan untuk bahan refleksi dan perbaikan pada penyusunan modul ajar dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
Nah, pelaksanaan pembelajaran sudah memenuhi profil peserta didik yang terdiri dari kemampuan belajar, yaitu guru sudah memiliki data profil kemampuan belajar peserta didik dan sudah menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada minat belajar, yaitu guru memiliki data minat belajar peserta didik, kemudian sudah menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kesiapan belajar, yaitu guru sudah memiliki data kesiapan belajar peserta didik dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada modalitas belajar yang terdiri dari auditori, visual, dan kinestetik. Nah, di sini guru juga sudah memiliki data modalitas belajar atau gaya belajar peserta didik dan sudah menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran dengan memetakan kelompok berdasarkan gaya belajar yang sudah dijelaskan tadi di awal. Kemudian pelaksanaan pembelajaran juga sudah memenuhi diferensiasi konten yang terdiri dari sumber informasi, yaitu keragaman sumber informasi yang telah diberikan bisa dari buku teks, kemudian internet, audio, visual, dan media massa. Kemudian untuk jumlah konten pembelajaran juga sudah memenuhi, di mana jumlah konten atau materi pembelajaran juga sudah disesuaikan untuk masing-masing peserta didik. Kemudian pelaksanaan pembelajaran juga sudah memenuhi diferensiasi proses, yaitu dari instruksi atau penugasan sudah beragam, jadi disesuaikan dengan profil belajar peserta didik. Kemudian untuk strategi pembelajaran juga disesuaikan dengan keragaman profil belajar peserta didik. Kemudian ada pengelompokan. Nah, pengelompokan di sini juga sudah disesuaikan dengan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian ada aktivitas pembelajaran, yaitu keragaman aktivitas pembelajaran sudah disesuaikan juga dengan profil belajar peserta didik. Kemudian pelaksanaan pembelajaran juga sudah sesuai dengan diferensiasi produk, yaitu terdiri dari pilihan produk akhir. Di sini juga guru sudah memberikan beragam pilihan tugas, yang mana peserta didik disuruh memilih sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian dari penilaian juga sudah tergantung dari masing-masing individu atau kelompok. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran juga sudah memenuhi diferensiasi lingkungan belajar, yang terdiri dari tata letak meja dan kursi, yaitu tata letak meja atau kursi juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Kemudian ada pencahayaan ruang juga sudah memadai, dan suhu ruangan juga sudah kondusif. Selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksi adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, refleksi juga dapat diartikan sebagai aktivitas peserta didik yang berisi ungkapan perasaan, pesan, dan kesan atas pembelajaran yang telah diikuti untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai refleksi yang dilakukan menggunakan alat ukur yaitu 4F. Yang pertama adalah fact atau faktanya. Fakta dalam pembelajaran yang telah dilakukan yaitu adalah satu kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 anggota. Pembelajaran tersebut sudah disesuaikan dengan gaya belajar tiap peserta didiknya. Kelompok kinestetik disediakan LKPD. Mereka dengan hanya diberikan LKPD saja sehingga mereka bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Namun untuk kelompok audiovisual mereka lebih lama mengerjakannya. Hal ini dikarenakan mereka harus menonton video terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Yang kedua adalah feeling, yaitu perasaannya. Selama proses pembelajaran peserta didik lebih antusias belajar matematika. Guru menggunakan model PJBL ini dirasa cocok untuk diterapkan di era pembelajaran abad 21. Hal ini karena anak-anak zaman sekarang lebih menyukai belajar menggunakan gadget atau HP mereka. Kendala yang dialami guru dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah masih banyaknya peserta didik yang kurang percaya diri dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih banyak konfirmasi jawaban pada guru. Hal ini membuat waktu tidak efisien. Dengan begitu, guru perlu memperbaiki untuk pembelajaran berikutnya dengan memenuhi kebutuhan peserta didik
berpihak pada peserta didik, serta memahami profil tiap peserta didiknya. Yang ketiga adalah finding. Berdasarkan pertemuan sebelumnya, guru perlu lebih memikirkan peluang gagal atau adanya masalah yang akan timbul agar guru dapat mengantisipasi sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Hal ini seperti ketika saat anak-anak akan presentasi namun listriknya mati, sehingga guru memberikan opsi seperti presentasi dengan membuka file Google Drive masing-masing kelompok. Seharusnya guru di awal pembelajaran juga lebih menekankan kepada peserta didik untuk lebih teliti dalam menghitung dan lebih percaya diri pada pekerjaan mereka. Guru perlu memperhatikan perkembangan peserta didik agar mereka tidak bosan dan senang saat belajar di era abad 21 ini. Yang keempat adalah future. Guru perlu menyiapkan plan A, B, dan C apabila ada hal-hal yang tidak terduga pada proses pembelajarannya, serta guru perlu memperhatikan langkah-langkah yang digunakan agar proses pembelajaran tidak terlewat. Guru penting memanajemen waktu dan membuat alokasi waktu pada setiap kegiatannya. Hal ini perlu diterapkan juga saat presentasi ataupun setiap kelompok berdiskusi. Dalam hal ini, guru perlu mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan timbul dan akan dihadapi oleh peserta didik dengan menyiapkan opsi-opsi agar tujuan pembelajaran tercapai, serta minat tiap kelompok untuk mengoreksi hasil pekerjaan sendiri itu lebih ada pada diri siswa tanpa perlu banyak bertanya pada guru. Untuk berikutnya yaitu tips apabila kita berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik beragam, yaitu yang pertama, guru perlu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan merefleksi pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi sesuai dengan abad 21 ini. Berikutnya, guru hendaknya membuat profil peserta didik untuk kelas yang diampu sesuai dengan bakat, minat, kesiapan, motivasi, atau gaya belajar tiap-tiap peserta didik agar mereka mampu menangkap materi dan pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Guru hendaknya memperhatikan bahan serta media yang digunakan sehingga sesuai dengan kemampuan alam, sekolah, dan sumber daya peserta didiknya. Yang terakhir, guru hendaknya memperhatikan waktu dalam melaksanakan pembuatan produk akhir agar timeline-nya bisa sesuai dan tidak keluar dari zona waktu yang telah ditentukan oleh guru. Mohon maaf, Mbak Imadu, sepertinya mikrofonnya belum dihidupkan ya. Ya, selanjutnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pada tujuan pendidikan
adalah menuntun anak untuk menebalkan kodratnya yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.